Kak, kembali lagi di Research Podcast bersama saya Septia Arisa Putri dengan NIM K542279 dan partner saya dan saya Hesti Yuliana dengan NIM K54222036. Kami dari mahasiswa program studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta semester 4. Nah, teman-teman udah tahu belum kita di sini mau ngapain? Jadi, kita akan meminta teman-teman semua selama 30 menit ke depan untuk membahas tentang materi-materi geografi yang saat ini mungkin banyak lagi dibicarakan di media sosial. Nah, untuk itu bisa nih dari teman-teman semua siapin cemilannya sama alat tulisnya untuk menyimak podcast dari kita karena materi yang akan kita sampaikan ini cukup menarik ya teman-teman. Jadi insya Allah akan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, selain tugas ini atau video ini, selain untuk video pembelajaran, ini juga merupakan tugas dari mata kuliah pengelolaan kelas digital. Oke. Jadi sebelum kita lebih lanjut, biar kita kenal aja, mending kita kenalan dulu ya sama aku dan Hesti. Jadi aku mau nanya dulu dong, gimana Hes kabarmu hari ini? Kabarku hari ini mungkin kurang baik ya. Agak ngerasa capek juga, tapi gak apa-apa, kita harus tetap semangat. Bener-bener. Jadi kayak kalau untuk sekarang itu kita diusahain kayak harus tetap semangat terus ya. Semoga kayak nanti juga kita jalanin kayak selalu jalan aja nggak ikhlas, itu juga bakal kelewat. Nah, sebelum itu boleh dong ini kita kenalan dulu. Sebelumnya kalau boleh tahu Hesti asalnya dari mana sih Hes? Oke, aku asalnya tuh dari Sukoharjo. Terus dulu waktu SMA-nya itu asalnya dari SMA Negeri 3 Sukoharjo. Oh, berarti akamsi ya, maksudnya orang sekitar Surakarta aja. Iya. Dulu waktu kamu SMA tuh kalau boleh tahu kamu ngambil jurusan apa guys? Dulu waktu SMA itu aku ngambil jurusan IPS. Oh, berarti kita nih sama-sama IPS ya, jadi mungkin kayak pembicaraannya nanti bisa nyambung lah ya. Yeah. Kalau kamu asalnya dari mana, Sep? Oh, mungkin kalau aku agak jauh sedikit ya, kita mungkin ke pulau sebelah. Aku tuh aslinya itu aku dari Jambi. Nah, itu Jambi itu ya berada di Pulau Sumatera. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya nih, kok bisa nih aku orang Sumatera, terus kok bisa sekolah sampai kuliah di Solo atau di mana? Jadi dulu aku itu SMA-nya itu asrama ya, jadi aku bukan SMA tapi madrasah. Aku di MA Asalam. Kamu tahu nggak SM Asalam itu kan di Sukoharjo juga? Iya, di Sukoharjo ya. Jadi kita sukanya sama-sama Sukoharjo ya. Nah, aku mau nanya kenapa sih dulu waktu kamu SMA itu kamu ngambilnya IPS? Mungkin karena ada salah satu mata pelajaran
dari IPS itu yang menurut aku cukup menarik ya, yaitu mata pelajaran geografi. Kalau kamu sih, kenapa kamu ngambil jurusan IPS waktu SMA? Jadi mungkin karena aku emang tipenya orangnya yang nggak suka sama ribet-ribet ya. Menurutku kalau aku ngambil IPA itu agak ribet ya, soalnya dia banyak hitung-hitungan kan, kayak fisika, kimia, matematika wajib gitu kan, matematika peminatan itu kan menurutku kayak ribet ya, hitung-hitungan itu aku kayak nggak bisa gitu lah. Akhirnya aku emang minatnya di IPS, jadi emang dari awal mungkin dari SMP aku tuh emang udah tahu kalau oh iya SMA nanti aku mau ngambilnya ke IPS gitu. Aku tanya kamu lagi nih, Seth. Dari mapel jurusan IPS di SMA. Nah, menurut kamu yang menarik itu dari mapel apa sih? Mapel yang menarik ya, menurut aku karena aku mungkin emang udah awalnya udah di IPS, mungkin aku juga udah suka. Menurut aku semua mapel tuh menarik, cuman yang aku pengen tahu banget itu ya, menurut aku tuh geografi sih. Menurut aku kayak cocok banget sama geografi, bukan cocok banget ya, tapi mungkin aku lebih dari rumpun IPS aku lebih suka itu ke geografi. Jadi gitu. Kan menurut kamu kan mapel geografi itu yang paling menarik. Nah, dari mapel geografi itu materi apa yang menurut kamu juga cukup menarik untuk dipelajari dalam geografi? Kalau materi yang menarik sih menurut aku PJ sih, soalnya kayak apa ya, mungkin di SMA itu diajarin PJ-nya kurang mendalam ya, mungkin hanya kayak teori-teorinya saja. Nah menurut aku tuh aku kayak tertarik atau aku penasaran sebenarnya PJ itu gimana sih, sebenarnya tuh PJ itu apa sih gitu. Kalau kamu sendiri itu sukanya di bagian materi apa? Kalau aku itu lebih tertarik dalam materi yang ada di mata pelajaran geografi itu materi mengenai flora dan fauna di Indonesia. Itu sih, Sep. Oh iya sih, itu juga menarik sih, soalnya kan kita kayak membahas kayak hewan-hewan atau tumbuhan, flora fauna gitu kan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kayak ya beraneka ragam gitu kan. Iya, nah selain beraneka ragam nih, kita juga tahu persebaran flora dan fauna di Indonesia itu di mana aja dan bagaimana ciri khas dari masing-masing wilayah persebaran tersebut, serta kita bisa tahu nih cara kita menjaga agar flora dan fauna tersebut itu bisa dinikmati juga atau dilihat oleh generasi yang akan mendatang gitu sih. Iya betul. Bener banget sih. Gimana kalau di podcast ini kita itu bahas terkait penginderaan jauh. Kamu mau nggak nih? Boleh nih, kan materi penginderaan jauh kan juga cukup susah ya. Soalnya dalam pengaplikasian dari materi tersebut kita harus menggunakan yang namanya pengelolaan teknologi informasi. Nah, itu mungkin bisa kita lebih bahas atau kulik lebih lanjut nih di podcast ini. Nah, oke, jadi kan kamu setuju ya kalau misalnya kita ini membahas tentang penginderaan jauh. Nah, aku mau bertanya nih sedikit sama kamu. Menurut kamu dari PJ itu apa sih yang menarik? Terus kenapa juga kita harus mempelajari penginderaan jauh? Terus apa sih manfaatnya penginderaan jauh itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Menariknya dari materi penginderaan jauh ini mungkin kita sangat membutuhkan materi tersebut untuk mengkaji fenomena keruangan, yang mana kan geografi sendiri itu kan merupakan ilmu yang bersifat
analisis spasial, yang artinya peserta didik nanti diharapkan dapat mengkaji berbagai permasalahan di dunia nyata melalui sudut pandang keruangan atau analisis spasial. Nah, untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu atau teori-teori dalam geografi, peserta didik harus dilatih melalui praktik atau pengaplikasian penginderaan jauh. Dari praktik tersebut, maka peserta didik akan memahami nih secara konkret mengenai fenomena spasial yang terjadi pada suatu cakupan wilayah yang luas hanya dengan melalui penginderaan jauh. Nah, maka dari itu menurutku penguasaan materi penginderaan jauh dari peserta didik itu sangat wajib atau penting, meskipun terdapat banyak keterbatasan dalam pembelajaran di kelasnya. Itu menurutku, Sep. Jadi kan kamu tadi sebutin ya, mungkin kayak ada beberapa mungkin kendala dalam pembelajaran penginderaan jauh itu. Nah, kalau misalnya menurut aku sendiri itu ya, kalau ada beberapa kendala yang membuat kayak pelajaran materi penginderaan jauh itu kurang diminati atau sulit dipahami. Mungkin kendalanya itu dari misalnya bisa dari gurunya sendiri atau mungkin juga bisa dari peserta didiknya. Nah, kalau misalnya dari gurunya itu sendiri mungkin penguasaan materi penginderaan jauh itu yang gurunya itu kurang menguasai, sehingga gurunya itu tidak kurang percaya diri untuk menjelaskan terkait materi-materi yang ada dalam penginderaan jauh. Selain itu juga mungkin model pembelajarannya itu aja, terus metode pembelajaran yang monoton sehingga membuat peserta didik gampang bosan dan juga kurang minat terhadap materi penginderaan jauh tersebut. Nah, penguasaan guru dalam materi itu sangat penting banget ya, yang dimana kalau misalkan guru yang menguasai materi itu bisa mengelola kelas atau istilahnya kayak membuat kelas itu menjadi hidup. Jadi kayak guru itu percaya diri, terus mungkin bisa berinteraksi dengan siswanya secara luas gitu. Nah, berbeda dengan guru yang kurang untuk menguasai materinya, mungkin guru tersebut nanti akan kurang pede, kurang menguasai kelas, seperti itu, guys. Dan Sek, enek suara sing masuk selain aku. Enggak ono. Engko nek ngomong ya. Kayaknya suka aku nih deh. Terus aku tak lanjutin mana ya? Iya. Nah, ditambah lagi materi PJ yang menurut aku juga cukup sulit. Jadi dimana kayak guru juga harus menguasai banget, apalagi tentang teknologi ya. Jadi guru juga harus berlatih dalam menggunakan teknologi, contohnya software atau aplikasi yang mendukung jalannya pembelajaran penginderaan jauh tersebut. Nah, terus kalau misalnya menurut aku juga, kalau misalnya untuk model pembelajaran penginderaan jauh itu lebih baik dilakukan secara offline atau tatap muka langsung dibandingkan dengan pembelajaran secara daring. Soalnya kalau misalnya kita belajar secara daring itu kita interaksi antara guru dengan murid itu kurang ya. Jadi lebih baik kalau misalnya kita secara langsung itu interaksi guru dengan murid itu lebih mudah. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana, guys? Mungkin terkait model pembelajaran atau metode pembelajaran PJ itu yang baik gimana sih gitu?
Kalau menurutku dari beberapa literatur yang pernah aku baca itu sebenarnya materi penginderaan jauh itu bisa diterapkan di kelas 10, 11 maupun 12. Namun dengan syarat itu model pembelajaran dari 3 kelas tersebut itu berbeda. Nah, di sini aku akan membahas satu persatu nih model pembelajaran dari kelas 10, 11, dan 12 yang cocok untuk materi penginderaan jauh. Nah, yang pertama ini ada model pembelajaran di kelas 10. Nah, di kelas 10 ini tuh model pembelajaran yang paling tepat itu ini ya, model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yang mana peserta didik ini diberikan kebebasan dalam menentukan permasalahan dan peserta didik juga akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, di akhir kegiatan pembelajaran nantinya peserta didik ini akan menyajikan hasil akhir yang berupa proyek atau produk yang menjadi solusi dari permasalahan yang sudah mereka tentukan atau mereka temukan. Sementara itu, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Nah, model pembelajaran berbasis proyek ini nanti akan berpengaruh positif terhadap sikap peserta didik terhadap lingkungan. Selain itu, dari model pembelajaran tersebut, mereka akan juga meningkatkan kreativitas dan pembelajaran yang berkesan bagi peserta didik. Nah, dalam model pembelajaran project based learning ini, pendekatan yang dapat digunakan itu yang pertama ada menggunakan pendekatan konsep, yang mana peserta didik diarahkan untuk mengerti suatu bahasan melalui pemahaman konsep-konsep dasar, jenis citra, dan interpretasi citra penginderaan jauh. Nah, selain pendekatan konsep itu tadi, kita juga bisa menggunakan pendekatan lain, yaitu pendekatan saintifik, yang mana nantinya peserta didik ini diarahkan untuk mengamati, bertanya, serta mengumpulkan informasi dan menganalisis mengenai materi penginderaan jauh tersebut. Nah, biasanya dalam model pembelajaran proyek based learning, metode yang biasa digunakan itu bisa menggunakan metode demonstrasi, ceramah, dan diskusi. Nah, dengan ketiga metode tersebut diharapkan guru dapat mengukur tingkat pemahaman siswa, sudah sejauh mana sih mereka menguasai materi penginderaan jauh. Nah, yang kedua, aku akan membahas nih model pembelajaran tentang materi penginderaan jauh untuk kelas 11. Nah, model pembelajaran yang bisa diterapkan atau digunakan untuk materi penginderaan jauh di kelas 11 ini menurutku itu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, di mana pada model pembelajaran tersebut menitik beratkan kepada peserta didik sebagai pusat pembelajaran atau student center learning, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator, sehingga dengan model pembelajaran berbasis masalah tersebut, siswa bisa terlibat lebih aktif atau secara langsung dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, dalam model pembelajaran problem based learning ini bisa menstimulus peserta didik untuk berpikir kritis dan bekerja sama dalam kelompoknya. Selain itu,
Dengan interaksi tersebut, peserta didik dapat mendapatkan informasi mengenai masalah yang mereka kaji dan bisa menemukan jalan keluar yang tepat. Pendekatan yang bisa digunakan untuk model pembelajaran problem based learning ini itu mungkin pendekatan lingkungan dan pemecahan masalah atau problem solving. Yang pertama, aku akan membahas mengenai pendekatan lingkungan. Nah, pendekatan lingkungan di sini itu mengkaitkan lingkungan sekitar dengan kehidupan sehari-hari sebagai sumber belajar. Nah, sedangkan untuk pemecahan masalah atau pendekatan problem solving ini bisa diangkat dari masalah yang harus dipecahkan melalui praktikum maupun pengamatan. Nah, untuk metodenya, metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk model pembelajaran ini itu ada 3. Yang pertama, praktikum, proyek, dan studi lapangan. Nah, terus selanjutnya yang ketiga ini model pembelajaran materi penginderaan jauh untuk kelas 12. Nah, menurutku model pembelajaran mengenai materi penginderaan jauh untuk kelas 12 ini itu yang tepat digunakan atau bisa diterapkan nih. Nah, itu menggunakan model pembelajaran berbasis penelitian atau research based learning, di mana dalam model ini peserta didik dapat mendapatkan dukungan dari pembelajaran tersebut karena berbasis penelitian, sehingga akan mengembangkan antusiasme dari peserta didik mengenai pertanyaan kritis dan solusi kreatif. Nah, yang ketiga, ini ada model pembelajaran materi penginderaan jauh untuk kelas 12. Untuk kelas 12 ini model pembelajaran yang bisa diterapkan atau digunakan untuk materi penginderaan jauh itu menurutku model pembelajaran berbasis penelitian atau research based learning, di mana dalam pembelajaran tersebut kita akan mendapatkan dukungan berupa pembelajaran yang berbasis penelitian, karena di sini kita bisa mengajak peserta didik untuk mengembangkan antusiasme mereka melalui pertanyaan-pertanyaan kritis dan solusi kreatif dari diri mereka masing-masing. Nah, selain itu juga sekarang ini kan era digital ya, di era abad 21, di mana kita bisa memperoleh informasi dengan mudah. Nah, dari informasi tersebut nih kita bisa memanfaatkannya untuk memperoleh data mengenai penginderaan jauh dari berbagai media, software maupun web-web yang tersedia. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran ini, guru harus bisa memberikan tantangan kepada peserta didik untuk menggunakan pengetahuan yang sudah ada dan diterapkan di penelitian yang akan mereka lakukan. Nah, dari model pembelajaran berbasis penelitian ini akan menjadikan peserta didik sebagai penghasil pengetahuan dan pembelajar sejati, karena mereka akan menggabungkan beberapa bukti dari beberapa literatur yang mereka baca itu untuk memberikan ruang untuk bersikap kritis dan konstruktif. Pendekatan yang digunakan dalam model pembelajaran berbasis penelitian ini yaitu pemecahan masalah yang berkaitan dengan lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik. Sedangkan metodenya ini bisa menggunakan
praktikum di laboratorium maupun lapangan. Nah, dari beberapa mode pembelajaran mengenai materi penginderaan jauh yang sudah aku sebutkan tadi, mulai dari kelas 10, 11, dan 12, menurutku materi yang bisa diterapkan itu dalam proses pembelajaran penginderaan jauh itu mode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dan mode pembelajaran berbasis penelitian atau research based learning. Karena dengan kedua mode pembelajaran tersebut akan menjadikan peserta didik menjadi lebih aktif dan eksperimental terhadap materi penginderaan jauh yang didasarkan pada konsep dan ide yang berasal dari peserta didik. Pelatihan yang mana nanti di dalam pelatihan itu guru diberikan materi-materi seperti mungkin bagaimana model ini cocoknya di mana, dan mungkin tambahan lagi seperti teknologi yang digunakan untuk dalam pembelajaran seperti itu, guys. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih lanjut nih, mungkin aku boleh tanya dulu, waktu di SMA, waktu materi penginderaan jauh, menurut kamu itu gimana sih, Sep? Atau kalau di sekolah kamu dulu itu proses pembelajarannya itu kayak gimana? Mungkin kan gimana ya, kalau di waktu aku dulu SMA, penginderaan jauh itu nggak terlalu banyak ini sih, maksudnya praktek-prakteknya atau contoh-contoh yang bisa dilakukan. Mungkin gara-gara adanya keterbatasan fasilitas yang ada di sekolah aku itu. Jadi mungkin aku jadi waktu penginderaan jauh itu kan biasanya tuh bisa kan kita mungkin pakai drone atau segala macam segala pendukung penginderaan penginderaan. Nah, kebetulan waktu aku SMA itu aku nggak pakai apa seperti itu. Jadi aku hanya menggunakan itu, contohnya adalah Google Earth. Nah, Google Earth itu kita dengan Google Earth itu sebenarnya itu sudah menggambarkan salah satu apa sih penginderaan jauh itu. Nah, di mana di Google Earth itu kita bisa melihat kalau ternyata kita bisa keliling dunia atau kita bisa melihat daerah-daerah yang lain tanpa kita harus pergi atau pindah tempat. Jadi kan kita bisa mungkin aku bisa lihat Jambi itu di mana sih? Aku bisa lihat Solo itu di mana sih gitu guys. Jadi selain itu juga mungkin ada yang lebih tradisional lagi, selain menggunakan Google Earth tersebut, mungkin menggunakan yang sepertinya kita kayak langsung ke alam ya. Kita langsung ke alam, kita langsung melihat ketinggiannya, misalnya ketinggian suatu lereng dan ketinggian dan melihat kontur-konturnya, sehingga kita bisa setelah itu kita membuat gambar sehingga dapat diketahui berbagai kenampakan alam. Nah, selain itu juga guru bisa membawakan sebuah foto citra, mungkin satu atau dua yang nantinya kayak diberitahu, ini sebenarnya hasil dari foto citra. Nah, mungkin dari foto citra itu kita bisa mendelineasi kayak kan ada yang delineasi kayak bentuk-bentuk lahan ataupun unsur-unsur yang ada di dalam penginderaan jauh tersebut. Nah, mungkin aku tadi udah memberikan mungkin cara tradisionalnya atau cara yang mungkin yang masih banyak dilakukan. Nah, mungkin Hesti bisa menambahin gimana sih cara metode modernnya itu gimana untuk penginderaan jauh tersebut. Menurutku untuk model pembelajaran nih mengenai materi penginderaan jauh yang lebih modern, mungkin ya sekarang kan banyak software-software atau aplikasi-aplikasi yang mendukung penerapan dari materi penginderaan jauh itu sendiri. Seperti contohnya nih ada Google Earth.
dari Google Earth ini seorang guru bisa menayangkan citra yang ada pada Google Earth secara langsung kepada peserta didik, kemudian menjelaskan setiap kenampakan alam yang terlihat dalam layar proyektor. Selain guru menggunakan citra Google Earth, guru juga bisa menggunakan atau memanfaatkan media drone, yang mana dari media drone tersebut peserta didik bisa melakukan praktikum mengenai pemetaan suatu wilayah yang ingin dipetakan. Nah, dari pemetaan tersebut, hasil atau output yang bisa didapatkan oleh peserta didik itu bisa berupa foto udara. Maka dari itu, menurutku model yang lebih modern ini dalam penerapan penginderaan jauh itu lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional. Oke. Jadi berarti kayak kalau sekarang itu tuh banyak ya, berarti sekarang itu kayak mungkin masih ada beberapa yang menggunakan metode tradisional, tetapi sekarang juga banyak juga yang menggunakan metode modern. Nah, jadi dari pembahasan kamu tadi ya, mungkin sekarang itu masih ada yang menggunakan metode tradisional, dan juga mungkin sekarang banyak banget yang menggunakan metode modern, yang mana kalau ya emang metode modern itu lebih mudah atau lebih gampang diakses, karena ya itu mungkin beberapa sudah tersedia di internet atau yang lain-lain. Nah, seperti yang udah kita bahas tadi ya teman-teman, mungkin dari model, metode, mungkin pendekatan, terus banyak lagi deh. Mungkin menurut aku sendiri itu penginderaan jauh itu cocoknya lebih untuk mata pelajaran untuk kelas 10 atau kelas 12, yang mana mungkin kalau kelas 10 itu bisa digunakan hanya mungkin dasar-dasarnya aja tentang penginderaan jauh, karena mungkin kalau misalnya udah membahas terkait citra-citra itu mungkin kelas 10 itu sedikit keberatan ya guys, mungkin itu cocoknya untuk kelas 12 gitu. Nah, terus juga kan kalau misalnya citra itu kan penginderaan jauh itu kan ada kayak jenis-jenis software-nya kan, seperti ArcGIS, QGIS. Mungkin kalau di kelas 10 itu mungkin materi yang sedikit berat ya. Mungkin untuk kelas 12 itu sudah bisa atau sudah mampu untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Oh iya, bener banget nih Sep, apa yang kamu sampaikan. Di dalam penginderaan jauh kan banyak ya, terdapat beberapa jenis citra yang bisa kita akses dari web dengan mudah, dan ada beberapa yang tidak berbayar. Seperti contohnya jenis-jenis citra yang bisa kita akses atau gunakan dalam penginderaan jauh itu ada citra Iconos, Landsat, Himawari, Sentinel, dan masih banyak lagi. Nah, dari beberapa jenis citra tersebut nih, itu juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti citra Iconos itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi penggunaan lahan dalam suatu wilayah. Terus citra Landsat itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi suatu vegetasi dalam suatu wilayah yang dipetakan. Sedangkan untuk citra Himawari itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi cuaca dan iklim. Biasanya kan dalam suatu wilayah tertentu itu kan pasti beda-beda ya kondisi cuaca dan iklimnya. Nah, itu bisa kita identifikasi melalui citra Himawari ini. Nah,
Dari beberapa citra yang aku sebutin tadi nih, itu yang paling digunakan saat ini tuh citra Iconos dan Lenset, karena dari kedua citra tersebut bisa digunakan untuk mengidentifikasi atau menginterpretasikan penggunaan lahan yang terjadi di suatu wilayah, dan juga citra yang dihasilkan itu bisa jelas, lebih jelas, rinci, dan teliti. Jadi jika kita akan melakukan analisis itu akan lebih mudah, serta kita tidak memerlukan pengeluaran biaya yang lebih mahal untuk mendapatkan kedua citra tersebut. Mungkin itu Sep dari aku. Oh, jadi itu ternyata tuh citra tuh banyak banget ya jenisnya. Mungkin kalau misalnya kita tahu cuma beberapa ya, mungkin gila itu mungkin ada lagi ya, cuman mungkin belum banyak, belum familiar aja mungkin yang kita kenal. Nah, bukan hanya penggunaan tentang penggunaan lahan atau pemetaan gitu teman-teman. Jadi penginderaan jauh juga atau citra juga itu sangat penting juga dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi nih teman-teman yang suka traveling. Nah, teman-teman yang suka traveling terus suka jalan-jalan, kayak kita mau mencoba hal baru, kita mencoba kayak tempat baru. Nah, pasti teman-teman sebelumnya belum pernah ke sana, terus teman-teman kayak menggunakan namanya Google Maps. Nah, Google Maps itu adalah salah satu aplikasi yang sumbernya itu adalah dari citra yang mana citra itu sangat membantu kita untuk ya seperti kita menunjukkan jalan. Jadi kayak citra itu sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, makanya itu kayak citra sangat penting banget untuk kita pelajari saat ini, ataupun untuk kita mengetahui kayak mengembangkan kayak sebenarnya citra itu atau penginderaan jauh itu tuh apa sih gitu teman-teman. Nah, gimana ya, kayak nggak kerasa banget kita udah ngobrol, kita udah diskusi itu selama udah ada 30 menit. Gimana nih kayak menurut kamu yang kita bahas tadi kayak udah cukup belum atau masih mau kita lanjut lagi? Oke, mungkin dari pembahasan yang sudah aku bahas nih sama Septi tadi, mungkin dari teman-teman itu bisa memperoleh lebih banyak lagi ya informasi mengenai penginderaan jauh itu sendiri. Oke, mungkin kalau dari teman-teman nih ada pertanyaan lebih lanjut mengenai materi yang udah kita sampaikan di podcast ini, mungkin buat teman-teman nih yang mau atau masih mau ada yang ditanyain lagi dari materi yang udah kita sampaikan di podcast ini, mungkin teman-teman bisa menanyakan melalui akun Instagram kita ya. Nah, ya kan aku bisa kita tertera di sini. Mungkin kalau teman-teman mau ingin bertanya, misalnya kita insya Allah kita tahu, kita akan menjawab mungkin dari pertanyaan dari teman-teman. Mungkin cukup sekian ya guys podcast kali ini, episode kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan dengan tema yang baru dan pastinya lebih menarik. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini atau mengikuti diskusi kita tadi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.